Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik atau sehat? Sehat. Sehat, dua-duanya ya, alhamdulillah. Ya, kita diberikan kesehatan. Oke, sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh salah seorang siapa? Oke, ya dimulai. Boleh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya birahmatika ya Oke, terima kasih ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Alfiatul Ula. Hadir. Cahaya Anggraeni. Dina Hairani. Fauzia Latifatul. Fitriani. Gita Julianti Hidayat. Ica Sisilawati. Kansa Rahmadani. Kansa. Karina. Ada Karina. Linda Yulia. Linda. Repa Rahmatiani. Risa Ramdhani. Izin. Oh, yang surat ini ya? Iya. Oke. Sensawi dia. Sinta Nurlaila Sari. Hadir. Sinta Yayu Setiawati ya? Hadir. Berarti yang nggak hadir? Risa ya, izin ya. Udah ada suratnya kan? Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya bisa berdiri dulu. Oke. Ya, akan berdiri dulu. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali ya. Oke, ya. Sebelum dimulai, di sini Ibu akan mengulang kembali, mengingat kembali materi yang minggu lalu. Apakah kalian masih ingat atau tidak? Ya. Nah, untuk pertemuan kemarin tentang apa? Matrik. Siapa yang masih ingat pengertian dari matrik? Cung siapa? Oke. Cinta. Ya, sama siapa? Sok Cinta dulu. Matrik adalah kumpulan angka yang disusun dalam bentuk baris dan kolom dalam sebuah tabel. Oke, dalam bentuk baris dan kolom dalam sebuah Tabel. tabel. Ini cahaya. Oke, silahkan. Bagaimana menurut cahaya? Matrik adalah susunan bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk baris dan kolom. Berbentuk baris dan kolom. Jadi yang intinya matrik itu disusun dari apa dan apa? Baris dan Baris dan kolom. Ya. Nah, di sini di matrik juga ada ukurannya. Ya, sama dengan bangun datar. Ya, jadi ada panjang kali lebar ya kalau bangun datar. Nah, ini mah di matrik juga sama. Nah, ada yang ingat gak? Apa itu ordo? Pengertian ordo? Oke, silahkan. Bagaimana ordo itu? Ordo merupakan banyaknya baris dan kolom yang terdapat pada suatu matrik. Banyaknya baris dan kolom yang terdapat dalam Suatu matrik. Ada lagi pendapat yang lain? Oke, silahkan. Siap. Apa? Ordo adalah ukuran dari sebuah matrik. Ukuran dari sebuah matrik. Ya, nah yang tadi kata Ibu juga, bangun datar memiliki ukuran, matrik juga sama. Cuma kalau di matrik, ukuran itu namanya ordo. Ya. Nah, apa rumusnya ordo itu? Baris kali kolom. Jadi kalian lihat dulu barisnya berapa, ada berapa, terus dilihat kolomnya. Ya. Yang baris, yang dari samping kiri ke kanan atau dari atas ke bawah? Kalau yang kolom? Oke, jadi paham ya, masih ingat? Sekarang yang terakhir Ibu tanya, jenis-jenis matrik, ada matrik apa aja? Coba. Sok semuanya. Yang pertama ada matrik apa? Matrik baris. Apa itu matrik baris? Yang terdiri atas satu baris. Jadi cuma satu baris. Yang kedua, matriks kolom. Apa itu matriks kolom? Yang terdiri atas satu kolom. Oke, yang terdiri atas satu kolom. Yang ketiga, Matriks persegi. matriks persegi. Apa matriks persegi? Yang banyaknya baris dan kolomnya sama. Yang banyak baris dan kolomnya sama. Kayak persegi, segi 4. Ya kan sama ya panjang dan lebarnya. Jadi semuanya disebut si. Nah, untuk matriks juga sama, baris dan kolomnya sama. Terus yang selanjutnya? Matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Yang elemen diagonal utamanya bukan 0. Jadi yang di atas dan yang di bawah diagonal itu 0. Ya, tahu diagonal? Tahu. Yang kayak gimana? Yang tengah miring itu. Apalagi jenis matrik? matrik identitas. Apa itu matrik identitas? Semua elemen utamanya bernilai Semua elemen utamanya bernilai 1. Jadi tidak ada angka selain 1. Ada lagi nggak? Ada. Apa? Persegi. Matrik segi 3. Apa? Yang elemen-elemennya di bawah atas diagonal utamanya bernilai 0. Yang di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ada lagi? Ada. Apa? Matriks 0. Kumaha? Yang seluruh elemennya bernilai 0. Yang seluruh elemennya bernilai? Jadi masih ingat ya, alhamdulillah, untuk pengertian matriks, ordo matrik, terus jenis-jenis matrik. Oke. Nah,
Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kalau misalnya sudah paham ke yang sebelumnya, otomatis ya ke depannya bakal lebih lancar ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang menurut versi kalian ini mah ya, di dalam matematika ada yang dinamakan operasi enggak? Ada Ada apa aja? penjumlahan, Penjumlahan, pengurangan, oke? perkalian, Oke? pembagian, Nah, itu mah dalam operasi matematika, dalam operasi hitung. Di dalam matrik juga sama, di sini ada operasi matrik. Cung, siapa yang mau berpendapat? Pengertian dari atau yang kalian ketahui dari operasi matrik. Cung, siapa? Ada? Nah, kumaha. Menurut kalian, kumaha? Sok. Sok pertama Sinta. penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian. Oke, ada lagi? Kumaha? Udah? Sama jawabannya? Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Nah, jadi tidak ada pembagian ya kalau di matriks. Nah, sekarang ada nggak sih syarat dari operasi matrik? Apakah sama dengan operasi matrik biasa hitung? Apakah sama dengan operasi hitung biasa atau tidak? Ada yang tahu nggak? Penasaran nggak? Oke, kalau penasaran kita akan belajar tentang materi yang ini ya. Oke. Magol ini ya. Oke, nah sekarang ke tujuan pembelajarannya. Mau apa sih kita tujuannya pembelajaran sekarang ini? Nah, di sini bisa disimak, yaitu melakukan prosedur untuk menganalisis hasil yang tadi, terus pengurangan, terus ya untuk apa? Menyelesaikan masalah nyata. Ya, jadi kalau misalnya kalian nanti sudah tahu, sudah bisa mengoperasikan matrik yang tadi yang 3 itu, nah kita harus bisa menyelesaikan ke masalah nyata. Maksud dari masalah nyata ini, jadi kita harus bisa menganalisis ya dari soal cerita ke dalam model matrik. Ya. Oke, Ibu ada nggak sih manfaatnya? Nah, di sini ada manfaatnya juga ya kalian belajar matriks ya. Jadi tidak hanya belajar, tapi ada juga manfaatnya. Nah, di sini manfaatnya itu bisa digunakan untuk membuat grafik, terus statistik, terus terus ya dapat juga digunakan untuk merepresentasikan data dunia nyata seperti apa? Jumlah penduduk, angka. Misalnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kalian punya adik nggak yang masih kecil 5 tahun ke bawah? Punya, suka berangkat ke posyandu? Ya, suka di apa aja sih di posyandu itu? Ditimbang. Ya apa aja? Diukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Nah, itu pasti ya. Tiap bulan selalu diukur. Nah, pasti ada grafiknya. Nah, ini juga salah satu manfaat dari pembelajaran matrik. Jadi nggak sia-sia kalian belajar matrik karena ada manfaatnya. Ya. Oke, kita ice breaking dulu bisa? Nah, di sini ada petunjuknya. Kalau misalnya Ibu bilang selamat pagi, berarti tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang selamat siang, berarti 2 kali. Kalau selamat sore, berarti paham? Bisa dimulai. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, pagi, siang, pagi, sore, pagi, siang, sore. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ada gairahnya kembali ya. Nah, senyum kembali ya. Oke, kalau udah ada senyum, udah rileks lagi, kita langsung ke materi, yaitu tentang operasi matrik. Ya. Nah, ada apa aja tadi sudah dijawab? Ada penjumlahan dan pengurangan, ada perkalian.
Nah, di sini perkalian juga ada dua. Ya, ternyata ada perkalian skalar dengan matrik, ada perkalian matrik dengan Matrik. matrik. Ya. Nah, penjumlahan dan pengurangan matrik silahkan disimak. Di sini ada sifatnya. Silahkan simak ya. Ada berapa sifat? 4. Nah, jadi yang pertama, sifat yang pertama, jika matrik A ditambah matrik B, nah maka hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Oke, matrik B ditambah A. Nah, jika ada 3 matrik, ya, di sini ada 3 matrik dijumlahkan. Yang pertama menjumlahkan yang ada di dalam kurung dulu. Berarti matrik B ditambah C, langsung dijumlahkan dengan A. Nah, hasilnya akan sama juga dengan A ditambah B dulu, terus ditambahkan dengan C. Yang ketiga apa? A ditambah 0. Maka hasilnya akan sama dengan 0 0 ditambah A. Nah, maka matrik A sendiri ya hasilnya. Jadi angka berapapun, matrik berbentuk apapun, jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya Bilangan itu sendiri. ya itu sendiri. Yang terakhir sifatnya A dikurangi B. Jadi sama juga dengan A ditambah negatif B. Oke, nah silakan simak untuk penjumlahan matriks. Bisa? Sudah dipahaminya? Oke, di sini ada matrik. Ada 2 matrik ya. Yang A matriknya apa? 1, 1, 2, 4, 6. terus yang B matriknya 4, 1, negatif 4, 5. dijumlahkan. Ya, berarti A ditambah B. B. Ya. Jadi di sini 1. Oke. 4. Nah, tadi untuk menjumlahkan ya di awal harus dengan elemen yang sama atau letaknya yang sama. Jadi kalau misalnya letaknya di baris pertama kolom pertama di matrik A, berarti matrik B juga sama, harus di baris pertama kolom pertama. Berarti kalau yang ini angka 1 dijumlahkannya dengan angka berapa? 4. Oke, sama ya letaknya di berapa baris? Baris ke-1. Kalau misalnya angka 2, berarti jumlahkannya dengan 1. Oke. Kalau 4, Negatif 4. negatif 4. Terus kalau 6, 5. Oke. 1 ditambah 4, 2 ditambah berapa? 3. 4, awas, ditambah negatif 4. 0. Tidak 8? Tidak. Tidak. 6 ditambah 5? 11. Oke. Nah, seperti ini ya, sama enggak? Sama. Yang kalian sini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih ya, luar biasa. Nah, untuk pengurangannya silakan disimak kembali. Sama ya, penjumlahan, pengurangan sama. Harus dikurangi dengan yang letaknya sama. Ada yang beda enggak? Dengan contoh penjumlahan. Sama kan? Ya, dikurangi atau dijumlahkan dengan letak yang sama atau dengan elemen yang sama. Jadi sama aja, ya. Nah, sekarang ke perkalian matrik. Oke, pahami lagi, simak ya. Untuk perkalian matrik ada sifat-sifatnya. Di sini ada 3 sifat.
Ada yang bingung? Bisa dipahami nggak? Ada berapa sifat? 3. Yang pertama, K itu apa? Tadi yang awal. Apa ya K itu? Skalar. Ya. Nah, K dikalikan dengan A ditambah B. Nah, akan sama hasilnya dengan KA ditambah B. Yang kedua juga sama ya. Nah, terus sifat yang ketiga juga sama seperti itu. Nah, ini sifat dari perkalian matrik dengan skalar atau skalar dengan matrik. Ya, seperti ini. Jadi tinggal dimasuk-masukkan saja. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya ada matrik A. Yang ditanyakannya 2 kali A berarti soalnya 2 kali A berarti skalarnya angka berapa? Bisa dipahami? Ya, jadi tinggal dikali-kalikan aja ya. Oke, selanjutnya, nah ini perkalian 2 matrik. Jadi matrik dengan matrik. Nah, di sini perkalian 2 matrik akan terdefinisi dengan syarat banyaknya. Terus pada iya, misalnya matrik A M kali ya. Oke. Jadi di sini M kali N sama N kali O itu namanya ordo. Jadi M baris, N-nya kolom. Yang itu N-nya baris, O-nya. Nah, itu ya. Nah, ini lihat contoh pemahamannya. Lihat yang A tadi. Matrik A 2 kali 3. Jadi ordonya 2 kali 3. Terus B-nya 3 kali 1. Hasil perkaliannya akan menghasilkan matrik ordo berapa? 2 kali 1. Jadi ada yang samanya. Ya, tuh ada angka 3 sama. Pasti hasilnya akan 2 dikali 1. Lihat yang kedua. Sama tidak ordonya? Kenapa tidak bisa dikali? Bisa dikali nggak yang kedua? Tidak. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat ordo Perkalian. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian pahami penjelasan dari video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan simak. Selamat datang kembali di AF Science. Oke teman-teman, kali ini kita akan ke materi perkalian matriks. Dan di sini saya sudah punya matriks A, yaitu 2, 1, 0, 4 dan B 3, 1, 2, 0. Nah pertanyaannya adalah A dikali B. Bagaimana mengalihkan dua buah matriks? Mudah sekali teman-teman. A kali B. Kita langsung di sini. Hanya kita tulis 2, 1, 0, 4. Nah, kita kalikan dengan B. B-nya 3, 1, 2, 0. Nah, maka kalau perkalian pada matriks berarti baris kali kolom. Jadinya gini. 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 2. Nah, ini akan jadi 1 ya. Setelah itu yang selanjutnya 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 0. Nah, gini teman-teman. Lalu yang bawah 0 kali 3 0 kali 3 ditambah 4 kali 2.
terakhir 0 dikali 3 0 dikali 3 ditambah 4 sorry 0 dikali 1 bukan 3 ya, 0 kali 1 ditambah 4 dikali 0 4 kali 0. Nah ini matriksnya, maka 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 2 kali 1 sama dengan 2, 6 tambah 2 jadi 8, 2 dikali 1 2 ditambah 1 kali 0 0 jadi di sini 2, 0 kali 3 0 tambah 4 kali 2 8 ya, 0 kali 1 0, 4 kali 0 0 0. Nah ini adalah hasil dari perkalian tersebut. Oke, itu saja untuk materi kali ini. Bisa dipahami? Jadi intinya apa kalau perkalian? Baris? Oke, baris kali kolom ya. Nah, itu. Nah, sekarang kalian simak video yang kedua ini dari tadi masalah nyata. Jadi soal cerita ke dalam model matriks. Cerita untuk materi matriks. Khususnya soal cerita di sini atau soal penerapan matriksnya menggunakan konsep perkalian. Kita lihat ada satu soal cerita di sini. Kak Santi akan membuat 3 macam kue untuk acara ulang tahun adiknya. Bahan utama untuk ketiga kue adalah telur, tepung, dan gula. Untuk kue pertama, kedua, dan ketiga, masing-masing membutuhkan jumlah telur, tepung, dan gula yang berbeda. Harga bahan utama pembuat kue adalah sebagai berikut. Ada telur, tepung, dan gula dalam satuannya masing-masing. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana model matematika dari pernyataan di atas ini dengan menggunakan matriks. Kemudian kita akan menghitung total biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan utama kue tersebut. Biasanya kalau ada data sebanyak ini kita akan menuliskan dalam bentuk tabel kan. Nah, karena kita lagi belajar matriks, matriks adalah salah satu bentuk menyajikan data selain tabel. Jadi kita akan ubah datanya menjadi bentuk matriks. Konsepnya sama seperti tabel, terdiri dari baris dan kolom. Di sini matriks pertama yang akan kita buat atau matriks A misalnya akan berisi bahan-bahan pembuat kue. Karena kuenya ada 2, kita buat dalam 2 baris, yaitu kue pertama dan baris kedua untuk kue kedua. Lalu untuk kolomnya kita akan menuliskan bahan-bahan kuenya, ada 3 tadi ya. Ada telur, tepung, dan gula. Kemudian kita tuliskan jumlahnya masing-masing. Untuk kue pertama, telurnya 3, tepungnya 500 gram, tapi untuk tepung ini kita ubah dalam kilogram ya, karena harganya di sini untuk per kilogram. Jadi 500 gram itu sama dengan 0,5 kilogram, dan gulanya juga kita ubah menjadi kilogram, 0,2. Kemudian untuk kue yang kedua, kita tulis juga semua jumlah bahan-bahan utamanya. Ada telur 2, tepungnya kita ubah dalam satuan kilogram, yaitu 0,45. Dan untuk gula, karena satuannya ons, kita ubah dalam kilogram, jadi dibagi 10, 0,25. Nah, ini adalah matriks pertama yang kita namai tadi matriks A, yang isinya adalah jumlah bahan-bahan untuk kue 1 dan 2. Lalu, untuk harga bahan pembuat kuenya, kita buat di matriks kedua. Harga bahan-bahannya yaitu terdiri dari telur, tepung, dan gula. Untuk harganya kita tulis dalam kolomnya. Telurnya 2.000, tepungnya 10.000, dan gulanya 12.000. Jadi sekarang sudah punya 2 matriks. Matriks A isinya bahan, dan matriks B isinya adalah harga. Dan untuk membuat matriksnya ini disesuaikan satuannya dan juga posisi urutan seperti ini, telur, tepung, gula, yang ini juga ke bawah telur dulu, tepung, baru gula.
Setelah membuat model matematikanya, kita akan menghitung total biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan-bahan utama ini. Kalau tanpa membuat matriks atau tanpa membuat tabel, berarti kita tinggal mengalihkan jumlah telurnya. Kalau ada 3 berarti dikali 2000, kemudian jumlah tepungnya dikali dengan harga per kilogram, dan juga jumlah gula yang dibutuhkan dikali harga per kilogramnya. Maka karena konsepnya adalah mengalihkan, kedua matriks ini akan kita kalikan. Yang kita kalikan adalah matriks B dikali dengan matriks A. Matriks B kita tulis dulu, kemudian matriks A. Sebelum kita kalikan, kita cek dulu ordonya apakah benar bisa dikalikan. Matriks pertamanya ordonya 3 kali 1. Kemudian matriks kedua ordonya adalah 2 kali 3. Nah, karena nggak bisa dikalikan nih, karena tidak memenuhi syarat ini, jadi kita balik. Bukan B dikali A, tapi A dikali B. Setelah kita balik, kita cek lagi ordonya sebelum dikalikan. Matriks A, matriks Oke. Nah, bisa dipahami? Oke, jadi dari soal cerita ke dalam bentuk Matrik. matrik. Tadi ada apa aja sih di dalam soalnya? Ada bahan-bahan. Ada bahan apa aja bahannya? Telur. Bahan ada terus tepung, terus Gula. gula. Telur, tepung, Gula. gula. Nah, kalian tulis ya bahannya apa aja? Telur, tepung, gula. Nah, ingat di sini kalau misalnya satuannya kilogram ya, tapi dihargakan di situ ada harga ya. Nah, kalian juga tulis harganya sesuai dengan urutan ini. Kalau yang pertama telur, berarti yang pertama juga di sini harus telur, terus tepung, terus gula. Telur, tepung, gula. Ada terigu nggak? Tidak ada. Ya. Nah, di sini harus sama urutannya. Kalian tulis tepungnya berapa kilo, telurnya berapa kilo, tepungnya berapa, terus gulanya berapa. Terus harganya juga sama, tulis berapa. Nah, tapi dilihat harganya itu per kilo atau per gram. Ya. Jadi harus sama, harus balance antara harga dengan tepung. Kalau misalnya harganya per kilo, tapi di sini telurnya misalnya dicantumkannya per gram. Nah, jadi kalian harus dirubah. Apakah yang ini ke dalam bentuk gram atau yang ini ke dalam bentuk kilo. Nah, seperti itu. Jadi harus sama satuannya. Ya, jangan kalau yang di bahan misalnya satuannya gram, tapi kalau yang di harga satuannya kilo. Jadi harus dirubah salah satu, mau yang harga atau yang bahan. Jadi bisa kan untuk memodelkan matriks? Bisa. Bisa. Nah, tadi yang terakhir untuk perkalian juga kenapa tidak bisa dikalikan? Karena tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat, tidak sama. Ya, jadi harus sama. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Paham ya? Oke, kalau misalnya sudah paham, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD teh? Lembar kerja peserta didik. Jadi ada yang harus kalian isi, diisi di sini aja. Kalau misalnya nggak cukup di depan, di belakangnya aja. Ya, kalian isinya. Tulis nama. Nah, kelompoknya kalian silakan diskusi aja dengan teman sebangku, tapi diisinya harus masing-masing. Ya. Kalau sudah paham, ini belum ya. Linda. Satu ya.
udah ya semuanya LKPD-nya? Udah. Oke, silahkan dikerjakan. Awas, namanya. Ya, Bu. Diskusinya dengan teman sebangku aja, ya. Oleh kelompok 2 orang dengan teman sebangku. Jangan lupa nama dan kelas. Nah, boleh. Sok, kerjasama. Ada yang ditanyakan? Cung, yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Dari soal KPD-nya. Ya, kumaha Sinta? Bu, dengan metode operasi hitung apa untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan? Biaya yang dikeluarkan nomor berapa itu? Coba lihat. Nomor 1, 2. Yang ditanyakannya apa? 1, 2? 2. 2. Ini yang biaya yang 2 ya. Pertanyaannya? Mana pertanyaannya? Ini. Berapa? Dijumlah dikali. Ya, paham. Soalnya ini diketahuinya udah, tanyakannya udah komplit. Nah, terus untuk menanyakan biayanya bagaimana? Cok pahami dari yang diketahui dijumlah atau dikali. Soal ini 1.200. Kalau misalnya berapa toko? Berarti harus dijumlahkan toko yang satu dengan toko apa itu teh? Brownies yang di cabang Bandung dengan cabang. Nah, nanti cabang Bandungnya berapa hasilnya, terus yang Jakartanya berapa ya. Jadi itu untuk berdua. Nanti hasilnya kalau udah ada biaya dari cabang Bandung dan Jakarta dijumlahkan. Nah, itu jadi biaya kumulatifnya itu ya. Oke? Nah, ini ya. Berarti ini berapa? Iya, berapa? Ini juga sama ini. Terus? Iya. Gitu. Iya. Berarti ini tuh 2.200.000 untuk iya. Total. Ada lagi yang ditanyakan? Udah? Bisa ya, sok. Bisa lanjut.
sok lanjut. Di belakang aja ya, kalau nggak cukup. Nah, di belakang Karina. Nah, di situnya ya, kalau depannya tidak muat, boleh. Kebaca nggak tulisannya? Kecil. Ya, sok lanjut. Ya. Sensa. Sok. Yang jelas ya, sensa nulisnya. Nah, lihat Ibu. Kebaca nggak? Terlalu kecil tulisannya, bisa kebaca. Mana Fitriani? Oke. Mana nomor 1? Ini totalnya ini. Ya, sok lanjut. Nah, lihat Ibu. Ini belum. Ya, sok. Kalau gak cukup di depan, di belakang ya. Ya, sok Sinta. Lanjutkan. Sok jangan sungkan ya diskusi dengan teman sebangkunya. Ini bukan ulangan. Karena ini diskusi ya. Oke.
Sama aja. Yang mananya? Di soalnya berapa? Mana lihat. Nomor 1 ya itu ya? Mana? Ini. Yang mana? Sesuai aja ini 25. Iya 25 terus? Iya benar. Mm-mm. Mm-mm. Hmm? Iya. Sama ininya ya? Cuma di sininya berbeda. Iya. Yang benarnya aja yang ditulisnya. Ini yang benarnya, ya salahnya aja kan? Pos penjumlahan dan pengurangannya. Tiga soal mah gampang ya. 5 menit ge beres. Benar ya? Ya, nulis soalnya aja. Dah? Oke. Ketiganya? Oke. Disimpan dulu. Kita ice breaking dulu. Boleh? Kenapa sih Ibu nih sering ice breaking supaya kalian itu terlihat fresh lagi. Ya, tadi sudah mumet, sudah mendengarkan, sudah memahami materi, sudah mendengarkan video tadi, ya, sudah mengerjakan LKPD, kelihatan wajah-wajahnya itu. Nah, ceram berut seperti itu kita ice breaking. Ya, di depan semuanya biar kelihatan. Bawa pulpen 1 aja. Nah, sok siapa yang bawa pulpen? Berhadapan sebelah sini, di sebelah sini aja tuh ya. Nah, di sebelah sini we, nah ke sini. Pulpennya 1 aja. Saya ke sebelah sini, ke sini. Oh, ke sini. Nah, geser. Nah, geser ke situ. Nah, 3 pasang di sini ya tuh. Biar tidak tertumpuk di situ. Nah, berpasangan. Oh, berpasangan, yang dekat, berpasangan. Simpan pulpennya di bawah. Apa ya di sini ikuti ya perintahnya. Kalau misalnya Ibu sebut pegang kepala, mana kepala? Iya. Pundak, mana pundak? Iya. Mana lutut? Mana kaki? Iya. Ke bawah ya kalau kaki. Nah, ada yang nyawer? Sekalian nyawer ya. Oke. Bisa dipahami? Tapi kalau misalnya Ibu bilang pegang kepala ataupun pundak, kalian yang seperti ini. Berdiri lagi. Kalau misalnya disuruh pegang lutut baru. Ya. Oke, kita coba. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak. Apa? Kepala, pundak, kepala, pundak, pundak, lutut, kaki, kaki, pundak, kepala, pundak, lutut, kaki, kaki, kepala, kaki,
kepala, kaki, kepala, kepala, mana kepala? Kepala kaki, kepala, lutut, pundak. Ada yang belum konsen. Lutut, 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 kaki, pundak. Wah, jangan sampai nonggeng. Kepala, 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 pundak, lutut, 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 kaki, kaki, kepala. Belum. Belum. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, pundak, kepala, pulpen. Cung yang dapat pulpen. Nah, itu orang tergercep ya. Jadi konsentrasinya penuh ya. Nah, itu yang dapat pulpen. Terima kasih untuk kita semua ya. Oke. Sudah mulai fresh lagi belum? Sudah. Sudah tidak cemberut lagi? Tidak? Salit cemberut keneh? Udah ya LKPD-nya udah, kita udah speaking, fresh lagi ya, sudah kelihatan bibir ke pinggirnya, senyum-senyumnya. Oke, kalau udah fresh lagi, kita balik lagi ke pembelajaran ya. Di sini Ibu akan menyuruh 3 orang, bukan menyuruh ya. Bukan menyuruh, tapi yang kalian mau aja tanpa disuruh. Jadi keinginan kalian. Ya. Ada berapa soal KPD-nya? 3. Berarti nomor 1, 2, 3. Nanti yang di belakang kalian samakan dengan yang di depan. Ya, nanti penjelasannya silakan apakah ada yang sama atau ada yang berbeda. Siapa yang mau menjelaskan? Nomor 1. Oke, Sinta. Ya, boleh Sinta. Nih, Sinta. Oke, terima kasih. Cukup 2 orang ya. Nomor 2, siapa ada yang mau nggak nomor 2? Iya, sok. Pia, Alpia tuh. Ada 3, ternyata ada 4. Tapi tidak cukup ya. Papan tulisnya 2 orang aja dulu. Boleh? Oh, di sebelah situnya. Nih, spidolnya. Boleh. Nah, gitu, kasih garis. Yang di belakang disamakan ya, sama enggak nanti hasilnya? Dikasih nomor. Ini nomor berapa? Nomor.
Sudah, nomor 1. Oke. Coba dengarkan penjelasan dari teman kalian. Ya. Perhatikan. Sama enggak? Oke, jadi kalau nomor 1 mah hanya merubah dari soal cerita ke dalam bentuk matrik. Yang nomor 3 siapa yang mau? Iya, sok. Dihapus dulu ya. Kalau udah sama kan? Sudah? Oke, silakan. Nah, jadi dari soal diketahui modelnya ada apa aja sih ini? Oh, pembuatan kue brownies dengan lapis ya. 12 juta atau 1.200.000? 1.200.000. Kelebihan nolnya nah gini ya. Ini juga sama. 1 juta titiknya. Sama enggak? Nah, hasilnya berarti totalnya berapa? 16 juta 2. Ada yang beda? Sama. Oke. Kasih nama ya, nanti pas dinilainya. Belum. Nilai ke ibu, nggak ada nama. Ya. Kasih nama, psikolog.
Ya, silahkan jelaskan bagaimana. Silahkan perhatikan temennya mau menjelaskan. Ya, jadi dari soal gimana? Dirubah ke dalam? Terus? Lalu diubah ke dalam model matris, lalu menggunakan cara perkalian. Terus hasilnya berapa? Cabang Surabaya Berapa? 39.000. Ya. Di cabang Gresik 2.112.000. Oke, silahkan duduk. Oh ya. Terima kasih tepuk tangan. Oke, ya. Terima kasih. Tadi siapa yang pertama? Ya, Sinta, terus Pia dan Dina. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga orangnya. Ya, sama enggak? Nomor 1 tadi? Nomor 2? Nomor 3? Oke, hasilnya berapa yang di Surabaya? Yang di Gresik? 112.000. Sama semuanya? Oke, terima kasih. Ya, berarti kalian sudah paham ya. Sudah bisa mengerjakan. Oke, kalau udah LKPD-nya disimpan dulu ya, nanti dikumpulkan. Nah, kita mengerjakan bukan latihan ini mah, soal pemahaman ya. Jadi Ibu ingin tahu ya pemahaman kalian dari awal kita belajar tadi hari ini, apakah benar-benar bisa atau tidak. Ya tadi KPD udah bisa. Nah, kan tadi KPD diskusi ya sama teman. Nah, sekarang mah yang asesmen di sini mah jangan diskusi ya. Jadi harus seorang ya. Ini Ibu kasih soal soalnya. Dikasih nama ya. Kasih nama kelas. Silahkan. Cukup 5 menit. Jangan diskusi ya ini mah. Kalau diskusi udah tadi sama teman. Ini mah sendiri-sendiri aja. Tuliskan dulu yang diketahuinya.
Saya nama si kelewat ya kelasnya juga. Sudah? Oke, dikumpulkan ke depan ya. Dikumpulkan ke depan, silahkan.
Terima kasih. Ya, bisa kan mengerjakannya? Oke. Kelihatan wajah-wajahnya sangat jamadut sekali ya. Kita ice breaking kembali yuk. Ayo. Coba sejar di sini. Dibikin dua baris, dua banjar. Oh. Nah, seperti itu tuh digambar. Sok, ya di sini. Nah, ya kita breaking supaya fresh kembali ya. Tidak mumet kelihatan ya wajah-wajahnya habis mengerjakan latihan. Kalau misalnya ibu bilang go berarti maju, mau go mau maju. Maju, back berarti mundur, stay. Nah, atau gini aja, maju, mundur, balik. Maju, coba maju. Dipegang. Nah, yang depan gini aja. Nah, maju, mundur, balik. Oke, nah gitu, balik. Oke, maju, 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 balik, mundur, 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 maju, maju, maju. Pegang pundak teman kalian. Wah, itu terlalu jauh. Karina, nah. Maju, 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 balik. Mundur, 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 maju, 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 balik, maju, maju, mundur. Bertabrakan. Pegang lagi, maju, 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 balik, mundur, mundur, mundur. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah ada tersenyum-tersenyumnya ya sekarang mah. Press lagi, press lagi. Ya, sudah lupakan soal yang tadi ya. Nah, kita simpulkan untuk pembelajaran kita yang sudah dipelajari dari tadi. Apa sih yang tadi teh? Dari awal operasi matriks sampai tadi kalian mengerjakan soal. Apa aja yang tadi dipelajari? Penjum, terus berkah, terus syarat dari penjumlahan atau pengurangan matrik ada syaratnya nggak? Apa? Iya. Jadi ordernya harus sama. Oke, jadi kita belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian. Di dalam matrik juga sama. Ya, ada syaratnya bahwa untuk penjumlahan dan pengurangan harus sama apanya? Ordonya. Ya, ordo teh apa tadi teh? Ukuran. Ya, jadi ada ukurannya. Masih ingat semuanya? Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Jangan lupa syarat dan sifatnya. Oke, kita nyanyi lagu daerah yuk. Ayo. Silahkan berdiri kembali. Yang semangat ya nyanyinya. Ada yang bisa jaipong boleh sambil joget ya. Oke. Boleh. Mesatnya penghulu jauh di awan-awan, Dayak karintang suku narang luas jeung pamatukna apa tiga kali pernah Sahanu bisa nyusupana tandangna gandang jeung pertentang bandinganana dipikir dikasih ratusan sama kayak kasih oleh dari manuk panggadahna kelemang sakti Indonesia
pati, Manungga dari Silo masih natria, bersambungnya bangsa di negara Indonesia. Tangannya ke atas. Mesatnya pung luhur jauh di awal-awal, negeri kencang karena bangun tayak paringgam. Suku Narang Was Jepang matuk nagalu, napak mega balik di bernatarik mulu. Saha anu bisa nusuk kana tandangan, tendang nyepet tentang kaya bandinganana. Pipika bingung, pipika sehat, usah sama, kaya kaya, kasihan leher bawa dadari, manuk panggalangan, berlambang sakti, Indonesia Jaya. Manuk dadali, manuk mancarana, resep na hiji, rukun sakabehna, sauyunan para mahiri-hiri. Silih pikanya teuingis bela pati, manuk dadali, manuk silo kasih natia, bersambungna bangsa di negara Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, ternyata kalian juga pinter-pinter juga nyanyi ya. Lagu daerah mana tuh itu? Jawa Barat. Oke, ya. Nah, sekarang kita ke refleksi. Ya. Coba dari awal tadi pembelajaran ya, dari yang operasi matriks sampai terakhir. Materi mana yang paling kalian pahami? Matrik yang mana? Penjum? Terus? Kenapa? Penjumlahan dan pengurangan paling kalian pahami? Bagaimana? Pia? Karena caranya Pengerjaannya mudah. Ya, jadi kalian hanya menyamakan aja elemennya di sini. Elemennya 1, baris 1, kolom 1, berarti yang di sini juga sama. Ya, ada lagi nggak yang paling mudah? Selain pengurangan, penjumlahan, memindahkan ke tabel. Yang lain memindahkan ke tabel mudah nggak? Mudah. Nah, itu yang paling mudah tadi ya, penjumlahan sama pengurangannya. Ada nggak materi yang belum kalian pahami, yang sulit kalian pahami? Ada Apa? dari soal cerita. Dari? Ada yang perkalian, ada yang Dari soal cerita. soal cerita. Ya, kalau yang perkalian, tapi bisa nggak akhirnya? Kenapa disebut sulit? Susah mindahkan? tertukar. Bagaimana? Kenapa? Sulit. Karena harus mengalihkan ya dari baris kali. Tadi yang soal cerita katanya sulit. Sulit apanya? Bukan memindahkan, memodelkan ya dari soal cerita ke dalam bentuk matrik. Tapi untuk pengerjaannya ke bawahnya selanjutnya bisa kan? Bisa. Kalian tinggal pilih aja mana yang dijumlahkan, mana yang dikurangi, mana yang ya, jadi itu. Jadi yang paling kalian anggap sulit itu berarti tadi yang perkalian dan yang memodelkan matriks. Oke. Gak apa-apa ya. Tapi bukan tidak dipahami mungkin ya, tapi sulit. Jadi tidak seperti yang penjumlahan dan pengalian seperti itu. Ya, jadi dipahaminya mungkin agak
Ya, tidak cepat seperti penjumlahan dan pengurangan. Tapi nggak apa-apa ya, terima kasih. Kalian sudah bisa ya memahaminya. Oke, nah sekarang umpan balik. Ibu mau tahu sih umpan balik dari kalian. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Coba, ada berapa ekspresi? 6. Ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam? Coba, yang ekspresi yang mana? Ekspresinya dong? Oke, berarti yang kedua. Oke, ya. Terima kasih ya untuk pembelajaran sekarang hari ini ya. Mungkin sampai di sini dari awal sampai akhir alhamdulillah sudah terlewati ya, sudah kalian pahami. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, apa yang kalian pahami bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi Ibu. Amin. Oke, untuk selanjutnya silakan dipimpin doa oleh salah seorang. Ya lagi ya. Oke, siap. Setelah kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.